Ainun? Manzur, Ustaz. Ya, sudah ya, Mansur ya. Baik. Ya, saya ingin mengawali bahwa ini pelajaran nahwu atau al-qawaid al-arabiyah. Baik. Ma'ana al-qawaid al-arabiyah fihi eh, as-sarf wa nahwu atau nahwi wa sarf walakin nahnu fi ba'dil ahyan naqul bi anna ilmu nahwi huwa qawaidul lughah al-arabiyah gitu. Jadi ilmu nahwu dan qawaid lughah al-arabiyah itu biasanya dipertukarkan. Meskipun dalam qawaid al-arabiyah yang lebih lengkap lagi sebenarnya ilmu saraf juga masuk ke qawaid al-arabiyah, tetapi lebih banyak kajian ilmu nahwu mendominasi qawaid al-arabiyah sehingga kaidah, kalau kita bilang kaidah tata bahasa Arab itu berarti adalah ilmu nahwu atau sintaksis. Dulu kita belajar kalau di pesantren di mana gitu, kita belajar satu topik judul itu mulai dari definisi, mulai dari definisi. Jadi kalau misalnya kamu belajar di buku-buku yang lama itu dimulai dari definisi misalnya apa itu masdar, apa itu hal, apa itu sifat. Nah itu mulai dari definisi, kemudian contohnya, kemudian nanti dari contoh itu menyimpulkan, kemudian ada latihan-latihan. Itu zaman kalau kita baca dari kitab-kitab turas yang lama. Adapun sekarang berdasarkan perkembangan psikologi dan pembelajaran pendidikan itu siswa dituntut untuk lebih lebih banyak melakukan kajian atau observasi terhadap materi pembelajaran dulu, kemudian dia menyimpulkan sehingga ketemulah definisi. Maka dalam teori belajar konstruktivisme gitu, atau teori belajar yang berpusat pada siswa dengan model ini lebih lebih ditekankan pada model induktif. Jadi mulai dari contoh, contoh satu, contoh dua, contoh tiga, dan seterusnya. Kemudian siswa diminta menyimpulkan. Nah, pada proses ini siswa itu belajar mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Jadi kalau misalnya yang di awal yang model A itu misalnya al-hal huwa titik gitu, ismun mansubun ya'ti libayani halif fi'lihi, nah, itu biasanya fa'ilihi. Kalau model B itu mulai dari contoh-contoh dulu, kemudian siswa bisa menyimpulkan, oh begini, gitu, kira-kira begitu. Baru datanglah definisi dan latihan. Nah, kita akan menggunakan dua pola ini. Kita akan menggunakan dua pola ini untuk memahamkan kita lebih gampang, karena dua-duanya punya kelebihan, punya kekurangan. Bagi kita yang lebih suka berpikirnya model deduktif, maka model A itu lebih cocok. Bagi kita yang eh, supaya lebih mantap itu untuk memahamkan itu mulai dari contoh, yang model B juga mantap. Tapi kedua-duanya bisa kita terapkan. Oleh karena itu nanti dalam setiap bab itu kita akan menyusun, membuat, mengkreasikan ada empat hal. Yang pertama itu kita akan bikin poster. Kita bikin poster. Poster itu satu lembar atau infografis terkait dengan judul yang nanti kebagiannya kelompok apa, kamu membahas apa, begitu. Ya, jadi itu poster satu lembar. Misalnya tentang hal, ya udah di situ ada definisi, ada contoh dan pemahaman-pemahaman lain yang memungkinkan kita ketika melihat satu lembar infografis itu kita bisa menangkap secara global dari topik itu. Sampai di sini dipahami ya. Kemudian eh, untuk lebih mendetailkan lagi, setelah kita bikin poster, kita juga membuat PowerPoint sekitar 4 sampai 7 slide. Tapi kalau misalnya topiknya banyak, nambah juga nggak apa-apa. Jadi fleksibel lah gitu ya. Prinsipnya adalah ini menjadi penjelas dari poster itu. Jadi kalau orang baca poster gambaran umumnya dapat, tapi kalau kita PowerPoint itu sudah lebih detail lagi gitu. Contohnya dengan contoh lebih banyak. Kalau ada latihan di situ ada latihan ditambahkan dari apa yang muncul di infografis. Kalau infografis nggak perlu latihan, tapi di PowerPoint memungkinkan ada latihan. Gitu. Nah,
dari PowerPoint. Atau kalau misalnya kalian mau pakai Canva juga boleh, terserah mana yang lebih gampang buat Anda. Dan insya Allah tidak sulit. Anda sudah jago di sini. Yang ketiga, buat latihan bentuknya digital, bisa GForm, Quizzes, atau Kahoot. Nah, karena ini bagian dari penilaian juga, jadi nanti kalau kalian bikin GForm itu saya bisa jadi kolaborator tuh di situ tuh. Bisa lihat perkembangan dari teman-teman yang ngisi GForm itu. Sudah benar apa belum gitu kan GFormnya. Dan ini kalian nanti bisa dipakai scan barcode, jadi mengerjakannya di scan barcode-nya supaya bisa langsung masuk ke link yang ada. Kemudian nanti kita akan tentukan ini menggunakan akun yang mana, misalnya akun Prodi, nanti kita bikin khusus boleh untuk menyusun ini. Kemudian yang terakhir itu bikin video pendek, menjelaskan PowerPoint boleh, menjelaskan infografis boleh. Intinya adalah ini menjadi bagian dari Anda belajar jadi guru gitu, menjelaskan topik ini maksudnya apa. Sehingga ketika Anda mau menjelaskan itu kan tentu Anda harus belajar dulu itu. Nah, untuk ini sebelum kepada video pendek, nanti poster PowerPoint itu dikonsultasikan dulu ke saya. Sudah benar belum isinya dan sebagainya. Nah, masing-masing kelompok nanti itu setelah berhasil membuat ini, memahamkan ini, nanti kirim ke saya, nanti saya koreksi, balikin lagi, baru nanti bikin videonya. Jangan bikin video sebelum poster dan PowerPoint-nya saya koreksi. Nah, itu kira-kira yang akan kita lakukan awal-awal dalam pembelajaran ini. Kemudian pada minggu-minggu berikutnya, misalnya ini kalian membuat ini dalam waktu 2 minggu. Pada minggu berikutnya itu kita akan masuk ke kelas dan Anda presentasi. Gitu. Nah, kita akan memahamkan apa yang kita sudah kuasai di materi kelompok yang kita ditugaskan, kemudian menjelaskan ke teman-teman. Nanti saya mendampingi sekaligus kalau misalnya ada yang keliru, ada yang kurang pas, nah saya mendampingi supaya konsepnya benar gitu. Andai kata ini nanti misalnya topiknya sudah dibahas dengan Ustaz Hendra, kan nggak Ustaz Hendra? Apakah dibahas lagi? Nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa. Gitu. Jadi yang penting kita supaya lebih paham lagi. Intinya di dalam 2 minggu awal ini masing-masing kita masing-masing betul-betul harus belajar dan memahami materi kelompok yang ditugaskan sehingga ketika saatnya nanti tampil betul lebih paham lagi gitu. Jadi dalam 2 minggu ini kita tidak akan ketemu Zoom begini, tapi tugas kalian adalah menyiapkan bahan tadi itu. Ada 4, bikin poster, bikin PowerPoint, bikin tadribat, sama video bisa menyusul. Video bisa menyusul. Yang penting 3 itu. Poster, PowerPoint, dan tadribatnya. Tadribatnya model digital supaya nanti ketika di akhir presentasi bisa kita kerjakan bersama, kemudian kita bisa kasih umpan balik atau di situ nanti kita bahas gitu. Bisa kita langsung tampilkan gitu kira-kira. Dan latihan itu tidak benar salah seperti maksudnya tidak benar, tidak menjadi poin langsung misalnya nilainya kurang kemudian langsung segitu enggak. Karena nanti kita berharap nanti latihan itu bisa berulang-ulang kali gitu. Sampai Anda menemukan jawaban yang benar. Oh, yang benar itu begini gitu. Insya Allah kalau dari sisi penilaian insya Allah tidak sulit-sulit amat sepanjang kalian memahami materi dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Lagian yang bikin kan kelompok-kelompok kita sendiri juga, jadi bisa berlatih beberapa kali gitu. Nggak ngerti ya tanya sama kenapa yang benar yang mana, alasannya kenapa gitu kira-kira. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada pertanyaan? Lutfia, Ainun, Argia, Atifah, apakah penjelasan saya lengkap tadi terdengar? Ustaz,
Ya, Faras. Silakan Faras. Udah Ustaz, cukup Ustaz, insya Allah. Tuh ya, paham ya? Jadi kita akan ketemu 3 minggu lagi. Jadi Senin besok, Senin depannya nggak ketemu karena kalian harus bikin tugas tadi itu. Baru Senin berikutnya di tanggal berapa itu berarti? Tanggal berarti awal di Oktober, tanggal 2 Oktober insya Allah. Ya, oke. Cukup ya dua. Kalian kan banyak kan, jadi satu kelompok cuma satu satu tugas. Kalau di kelas AB kan bisa 2 tugas itu. Ya, pembagian kelompoknya sudah kan Farah ya? Udah Ustaz sepertinya. Sudah tuh. Sudah. Oke, Udah ahsantum. Ustaz. Siap, siap. Oke. Vero ada yang mau disampaikan, Vero? Catat. Oke, alhamdulillah kalau cukup. Ya udah itu pengantar kuliah kita hari ini. Insya Allah nanti ketemu di bulan Oktober. Sehari nanti kita susun jadwalnya. Apakah sehari itu 2 kelompok yang maju supaya pas nanti sampai di akhir perkuliahan. Jangan sampai nanti ada yang nggak kepengen. Nggak mungkin satu kelompok 1 hari nggak cukup itu. Jadi satu kelompok 1 hari bisa 2 kelompok gitu. Kira-kira itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, syukran katsiran ala husni mutaba'atikum. Gading ada yang mau disampaikan, Gading? Ada yang belum di absen tadi? Taufik hadir Ustaz. Karena Ustaz Fia hadir Oke, tadi ntar. mikrofon Ya, ya. masalah. Maulana Fikri Ibrahim, mawjud? Fikri Ibrahim? Tak ada. Fatan Junda? Fatan Junda ada? Nggak ada. Martiza Sabrina, ada? Hadir Ustaz. Martina? Baik. Hadir Ustaz. Arfiah Nur Azizah, mawjudah? Wujud Ustaz. Baik, syukran ya ukhti. Taufik Syuhada, aina anta? Hadir Ustaz. Taufik? Hadir Ustaz. Baik. Semua? Baik, syukran ya Taufik. Afwan Ustaz. إذن طيب إذن الذي لم يحضر هذا اليوم مولانا فكري وفتن جندة يا صح نفرا فقط الحمد لله بارك الله في عمركم وفي علومكم فإن شاء الله تعالى يسهل أموركم وييسر أمور والدتكم والديكم وإن شاء الله نحن سنكون ناجحين في هذا المادة المباركة هذا حتى نستطيع أن نفهم القرآن الكريم بطريقة بوسيلة فهم القواعد العربية هذه ولكل من يريد أن يسأل مباشرة تستطيع أن تتصل بي عن طريق WA فإن شاء الله أنا سأجيب في أسرع وقت. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan berkabar lewat WA langsung insya Allah nanti saya secepatnya respon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. وإن شاء الله Waalaikumsalam. نلتقي في أول أكتوبر إن شاء الله. طيب شكرا نكتفي هنا. Afwan Ustaz. طيب طيب Terang Ustaz. أستأذن. طيب أستأذن.